Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate ya, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada Five of Cup, ada Five of Pentacle, the Tower, Eight of Swords, dan di sini ada Wheel of Fortune. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, bisa tentang dia, atau siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Five of Cup di sini, saya merasakan ini kayak sebuah ketakutan ya. Ini kayak sebuah kecemasan, kekhawatiran. Ini bisa tentang kehilangan, oke? Atau di sini sesuatu hal yang sebenarnya awalnya kamu takutkan, tetapi ternyata ini benar-benar kejadian, oke? Artinya ada hal yang kamu takutkan selama ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu. Ini sesuatu hal yang kamu dengar tentang seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi, yang justru mengkhianati kamu. Oke. Sebenarnya selama ini kamu sudah merasakan apa ya? Kayak perubahan ya di dalam dirinya. Kayak udah tidak hangat lagi. Kayaknya perhatiannya itu udah tidak seperti dulu lagi. Artinya sudah ada yang berubah dan sudah ada yang berbeda. Tapi di sini kamu berusaha untuk positif ya, berusaha untuk berpikir positif. Itu mungkin hanya karena dia sibuk, atau hanya mungkin karena ada masalah mungkin yang dia hadapi. Jadi itu berdampak kepada kamu, berdampak sikapnya terhadap kamu. Mungkin itu yang ada dalam pikiran kamu, berusaha untuk berpikir positif. Tapi pada kenyataannya kebohongan itu terungkap. Sesuatu hal yang dia lakukan di belakang kamu itu menyakitkan kamu. Oke, ini bisa tentang ternyata dia menyembunyikan sesuatu hal yang kalau seandainya kamu tahu itu akan sangat menyakitkan perasaan kamu. Ini bisa tentang sebuah pengkhianatan, oke? Yang mungkin di hadapan kamu ya mungkin dia begitu baik ya, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang kamu dengar ya mungkin sebenarnya kamu udah banyak dengar dari orang-orang, tapi kembali lagi di sini kamu berusaha untuk tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, tapi ternyata di situ ada benarnya. Di situ ada sesuatu hal yang memang harus kamu percaya. Atau bahkan di sini ada jalannya nanti kamu melihat apa yang dia lakukan di belakang kamu. Jadi saya merasakan di sini tentang sesuatu hal yang kamu takutkan, yang membuat kamu was-was. Tapi benar-benar terjadi, benar-benar menimpa kehidupan kamu, hubungan kamu. Oke.
Artinya di sini ada sesuatu hal yang menyakitkan itu. Dan ini untuk sebagian kamu ya, dan semoga ini tidak terjadi. Oke? Berharap ini tidak terjadi. Di sini ada Five of Pentacle, ini juga menegaskan kartu ini ya, mendukung kartu ini. Ini tentang seseorang yang pada akhirnya benar-benar ninggalin kamu. Ada ya sebagian kamu. Sebagian kamu yang memang ditinggalkan pada akhirnya. Ditinggalkan mungkin untuk yang ditinggalkan demi seseorang yang dianggap lebih baik dari kamu. Oke? Meninggalkan kamu di saat kamu sayang-sayangnya. Ini seperti ada keegoisan ya di dalam dirinya. Artinya dia sudah tidak lagi bisa menyatukan antara hati dan pikiran. Dia tidak lagi bisa menjaga komitmen yang telah kamu dan dia buat. Artinya dia kayak seseorang yang gampang tergoda, seseorang yang tidak bisa menahan hasratnya. Oke? Seseorang yang tidak bisa mengendalikan hati dan pikirannya. Yang pada akhirnya di sini kayak memang ada perpisahan atau mungkin ada perceraian karena orang ketiga. Ini bisa masa-masa ini sebenarnya bisa sudah terlewati ya, atau ada sebagian kamu yang sedang mengalami hal ini, atau bisa saja jadi untuk kedepannya, tapi semoga kedepannya ini tidak terjadi. Oke? Ini tentang seseorang yang ninggalin kamu demi seseorang yang dia anggap lebih baik, padahal di situ dia mengikuti hawa nafsu ya, atau keinginan sesaat saja. Dia tidak berpikir jernih di saat mengambil keputusan itu. Ya, tapi apapun itu ya, artinya di saat ada seseorang yang ninggalin kamu, artinya dia tidak pantas lagi ada di dalam hati dan pikiran kamu. Itu yang terpenting. Kamu harus tanamkan pikiran itu. Memang saya melihat di sini memang ada kayak sebuah kehancuran atau keterpurukan di sini. Ada bangunan yang mungkin roboh atau terbakar di sini. Artinya ada hubungan yang memang hancur di sini ya. Karena memang kayak hubungan yang tidak didasari dengan kepercayaan, atau hubungan yang didasari dengan keegoisan, tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati, yang pada akhirnya ini yang terjadi, hancur ya. Artinya gampang aja orang ketiga masuk, gampang aja dipengaruhi. Oke, gimana pun kamu berusaha untuk memahami, mengerti, atau bahkan sudah beberapa kali memaafkan, tetapi itu selalu terulang dan terjadi lagi. Dan sepertinya kamu juga harus memikirkan perasaan kamu. Artinya di sini ada juga sebagian kamu yang udah pasrah ya, udah merelakan dia pergi dengan pilihannya. Artinya di sini kamu berusaha untuk menguatkan hati dan pikiran kamu dengan berpikir artinya itu sudah tidak lagi baik untuk kamu. Artinya ini keadaan kamu yang terbaik ya. Oke, artinya kamu memahami semua yang terjadi dalam hidup itu punya alasan. Oke, dan memang mungkin kayak artinya hubungan yang tidak dilandasi dengan komitmen yang sama-sama bisa memegang janji di antara kalian, yang pada akhirnya gampang aja dihancurkan, gampang aja orang ketiga masuk, gampang aja dipengaruhi. Oke? Karena ini juga bisa tentang pergaulan ya, pergaulan yang mungkin yang ikut-ikutan, pergaulan yang toksik, yang pada akhirnya dia juga ngikutin itu. Jadi ini kayak udah komplit ya masalahnya, udah lagi pergaulan, nyakitin perasaan kamu, bohong lagi. Jadi udah campur aduk sebenarnya, udah nggak ada alasan lagi untuk kamu benar-benar bisa memaafkan sebenarnya, karena udah kamu sudah tidak lagi merasa bersalah di sini. Ada Eight of Swords, karena kamu sudah berusaha untuk mempertahankan. Kamu sudah bertahan, kamu sudah memaafkan, tetapi kalau itu terulang lagi dan lagi ya artinya kamu melepaskan, oke? Melepaskan, dan ternyata melepaskan daripada kamu terlalu mengekang atau mengikat sesuatu hal, itu akan nyakitin kamu. Jadi lebih baik kamu melepaskan. Ternyata melepaskan itu
jauh membuat perasaan kamu itu lebih tenang, jauh membuat perasaan kamu lebih damai. Oke, meski mungkin awalnya begitu sulit ya. Iya, saya mengerti, paham begitu sulit untuk bisa benar-benar melepaskan, apalagi hubungan yang mungkin sudah terjalin cukup lama, apalagi di sini tidak hanya melibatkan kamu tapi ada anak-anak juga ya. Memang awalnya begitu sulit, tetapi kembali lagi sudah tidak ada lagi rasa bersalah dalam diri kamu karena kamu sudah mempertahankan, karena kamu sudah berusaha, sudah memaafkan. Tapi jika itu terjadi dan terulang lagi, ya mungkin melepaskan itu adalah salah satu hal yang kamu pilih ya untuk sebagian kamu. Tapi ada juga yang mungkin masih bertahan, ada juga yang masih memaafkan karena memikirkan banyak hal ya. Tapi apapun pilihan kamu, apapun keputusan kamu, pastinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena kamu tahu batasan, oke? Kamu tahu batasan kekuatan kamu sampai di mana. Kamu tahu bertahan demi apa yang terbaik itu kamu tahu, oke? Ada Wheel of Fortune ini juga tentang apa ya? Tentang roda kehidupan. Artinya tidak akan selamanya kamu merasa dalam keterpurukan. Tidak akan selamanya kamu merasa dalam kesedihan. Akan ada fase di mana kamu merasa apa ya? Udah lega, oke? Udah benar-benar merelakan atau mengikhlaskan. Akan ada kamu di titik itu, di titik di mana kamu apa ya? Kayak kamu udah lebih bahagia di saat kamu sudah melepaskan sesuatu hal yang memang sudah tidak bisa dipaksakan. Jadi ada kebahagiaan dalam diri kamu. Jadi kesedihan itu, perasaan sakit, kecewa itu tidak akan selamanya. Oke, artinya akan ada perubahan. Nantinya meski ada hal-hal yang tidak bisa kamu selesaikan, tetapi di sini waktu juga akan mampu membantu kamu untuk benar-benar bisa keluar dari permasalahan itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada feminine energy, ada stripping illusion, ada emotional release. Di sini ada new day, dan di sini ada home. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah tidak terlalu keras terhadap diri kamu. Kamu sudah berusaha untuk bersikap lebih lembut, tidak memaksakan, berusaha untuk mengikuti alur kehidupan. Kamu sudah tidak lagi memaksakan sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan, karena itu akan sangat menyakitkan. Jadi ya kamu berusaha untuk merelakan atau mengikhlaskan sesuatu hal yang mungkin selama ini sangat kamu cintai. Karena itu adalah hal yang terbaik sepertinya. Artinya di sini kamu sudah tidak mau terlalu keras terhadap diri kamu, bertahan demi sesuatu hal yang semakin hari semakin nyakitin perasaan kamu. Jadi saat ini kamu sudah benar-benar melepaskan, Dan saya juga melihat di sini ini tentang sebuah harapan ya, tentang sebuah keinginan. Artinya di sini kamu masih punya semangat untuk bisa melanjutkan kehidupan. Artinya dengan pemikiran yang positif ya. Artinya kamu berpikir semua yang terjadi pasti ada alasannya. Kamu berpikir pasti akan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini. Meski mungkin butuh waktu, butuh jeda, butuh proses yang mungkin tidak singkat. Tetapi kamu yakin di sini kamu akan mampu untuk melewatinya. Sesuatu hal yang mungkin bisa saja yang kamu dapatkan ini sesuatu hal yang melebihi dari impian kamu, harapan kamu, ekspektasi kamu. Saya melihat di sini ya pada akhirnya kamu akan benar-benar berada di titik di mana kamu benar-benar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini bisa tentang memang karena kemandirian kamu. Ini juga bisa tentang ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, artinya yang terbaik ya. Artinya apapun itu akan ada kehidupan yang lebih baik. Itu yang saya lihat di sini. Ada emotional release di sini artinya kamu sudah tidak mau menyimpan
kemarahan, menyimpan dendam terhadap sesuatu hal atau tentang seseorang yang pernah nyakitin perasaan kamu, ya awalnya marah pasti ya. Marah, benci itu pasti, itu wajar, itu normal. Tapi kamu tidak mau larut dalam semua itu. Ya kamu menyadari kalau kamu terus-terusan dalam perasaan seperti itu, ya pada akhirnya itu akan menghambat langkah kamu. Menghambat kamu untuk bisa melanjutkan kehidupan. Menghambat pertumbuhan di jiwa kamu. Jadi ya kamu berusaha mengendalikan setiap kemarahan, berusaha mengendalikan setiap kebencian, karena nggak ada gunanya juga. Itu akan buang-buang energi kamu dengan percuma. Jadi kamu pengen sesuatu hal itu yang lebih baik ya. Kamu sudah tidak mau lagi menghabiskan waktu, pikiran, perasaan kamu demi sesuatu hal yang udah nyakitin perasaan kamu. Jadi lebih baik fokus kamu untuk ke depan, yang udah biarlah berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Jadi kamu siap untuk memulai sesuatu hal yang baru, hari-hari yang baru di sini. Berusaha untuk menemukan kenyamanan, ketenangan. Artinya ada juga sebagian kamu yang benar-benar mampu untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri kamu sendiri. Berusaha untuk tegar, berusaha untuk survive, berusaha untuk melewati apapun badai itu. Kamu yakin akan ada akhirnya. Jadinya tidak akan selamanya ya, tidak akan selamanya kamu merasakan kegundahan atau rasa sakit hati, kecewa, apapun tidak akan selamanya. Akan ada roda kehidupan akan selalu berputar, dan saya melihat di sini pada akhirnya kenyamanan itu kamu dapatkan. Entah itu dengan kesendirian kamu ataupun di sini kamu menemukan sosok yang terbaik dalam kehidupan kamu. Tapi pada akhirnya kamu benar-benar akan mampu menemukan kehidupan yang memang selama ini kamu impikan. Karena memang sebelum kamu menemukan sesuatu hal yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, terkadang memang dipertemukan dulu dengan orang yang toksik atau menjalani hubungan yang salah. Karena dari situ nantinya kamu lebih paham, kamu jadi lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak. Kamu sudah lebih tahu sosok seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan. Artinya itu tidak lagi berdasarkan tentang hawa nafsu atau keinginan sesaat atau ambisi, tapi lebih kepada memikirkan untuk ke depannya, untuk masa depan kamu. Itu yang saya lihat. Artinya di sini kamu masih punya keinginan untuk melanjutkan kehidupan, untuk pengen bahagia lagi. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau mungkin dalam kegalauan, apapun ya yang mungkin menimpa kehidupan kamu saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu jadi lebih kuat lagi, lebih struggle lagi, lebih berani lagi menghadapi apapun ya. Karena hidup tidak akan lepas dari ujian, cobaan. Tapi di sini saya yakin kamu mampu untuk melewatinya dan semua akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.